Baik, kali ini kita ingin memberitahukan etika profesi dan etika kepegawaian. Boleh di next. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tanggal kata yaitu etika, yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu taeta. Ethos mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, pandang rumput, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir, sedangkan arti taeta yaitu adat, kebiasaan. Menurut Brooks, tahun 2007, etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan-permasalahan di dunia nyata. Kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru, Departemen Pendidikan Kebudayaan tahun 1988 mengutip dari Bertens tahun 2000 mempunyai arti satu, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak. Yang kedua itu kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga itu nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Boleh di next. Pengertian profesi. Profesi berasal dari bahasa Latin profesia, yaitu mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dalam pengertian yang lebih luas menjadi kegiatan apa saja dan kegiatan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Pengertian profesi menurut para ahli. Menurut Bukhari Alma yang mengutip dari Filmer dan Mill yang dikutip Peter Jarvis, profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan suatu studi intelektual dan pelatihan yang khusus. Dari Ilsa Nelwan, pengertian profesi dengan memandang tiga aspek yang mengikuti makna profesi sebagai berikut. Yang pertama itu skala logikal, yaitu bahwa pengetahuan dan kompetensi seorang telah divalidasi atau diuji oleh lingkungan kerjanya. Yang kedua itu kognitif, berhubungan dengan pengetahuan serta kompetensi tersebut berdasarkan ilmu pengetahuan yang profesional. Yang ketiga itu moral, penilaian profesional serta saran yang diberikan serta berkonsentrasi pada suatu nilai substantif. Boleh di next. Pengertian etika profesi. Etika profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki orang profesional sebagai integral dari sikap hidup dalam memandang tugasnya serta menetapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus profesi dalam kehidupan manusia. Pengertian etika profesi menurut para ahli. Yang pertama menurut Anna Usman, etika profesi adalah sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayan lembaga, kewajiban masyarakat sebagai pemenuhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkan dengan cara disertai refleksi yang seksama. Yang kedua itu menurut Kaiser Sarwandi Lubis, pengertian etika profesi adalah sikap hidup berupa keahlian untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Etika profesi berperan sebagai tata cara untuk atau norma yang secara tegas menyatakan baik buruknya sikap orang profesional untuk bertindak sesuai aturan yang sudah diterapkan. Etika profesi ini memiliki tujuan, manfaat, dan keuntungannya dalam pekerjaan. Boleh di next.
Prinsip etika profesi yang pertama itu tanggung jawab, yang kedua itu keahlian, yang ketiga otonomi, yang keempat itu integrasi moral. Next. Yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab. Dalam prinsip ini, tiap-tiap profesional itu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain dari itu, profesional juga bertanggung jawab atas dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau juga masyarakat umum. Yang kedua, yaitu prinsip keadilan. Tiap-tiap profesional itu dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal tersebut, keadilan itu harus diberikan kepada siapa saja yang berhak. Yang ketiga, yaitu prinsip otonomi. Tiap-tiap profesional itu mempunyai wewenang serta juga kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Jadi artinya, seorang profesional berhak untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi. Yang keempat, prinsip integritas moral. Dalam prinsip ini merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan dengan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seorang profesional tersebut harus memiliki komitmen pribadi untuk dapat menjaga kepentingan profesi, dirinya, serta juga masyarakat. Tujuan etika profesi. Berikut ini merupakan tujuan kode etik profesi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Yang kedua, untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Selanjutnya, untuk membantu meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. Lalu, untuk menentukan standar baku bagi profesi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Selanjutnya yaitu manfaat etika profesi. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakatnya yang akan dilayani. Etika profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesinya. Ada 3 hal pokok yang merupakan manfaat dari etika profesi, yaitu pertama, etika profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalisme yang ditetapkan. Artinya, dengan kode etika profesi, pelaksana profesi akan dapat mengetahui segala sesuatu yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, etika profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi dapat memberikan suatu pengetahuan. Artinya, bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga mereka dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Yang ketiga, etika profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Artinya, para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di instansi atau perusahaan yang lainnya. Contoh etika profesi. Yang pertama, yaitu transparansi.
Etika ini menuntut pelibatan representasi fakta secara akurat. Transparansi mengharuskan seorang pegawai untuk mengatakan kebenaran secara keseluruhan dan mengomunikasikan dengan jelas dan terbuka tentang yang dilakukannya sebagai pegawai perusahaan. Yang kedua, integritas. Etika ini menuntut seorang pegawai untuk berpegang teguh pada keputusan yang benar, terutama ketika ditekan untuk melakukan sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kehormatan dan keberanian bagi seorang pegawai dalam menghadapi tekanan atau kehendak negatif. Yang ketiga, loyalitas. Etika profesi yang satu ini secara umum berhubungan dengan relasi pegawai dan perusahaan tempatnya bekerja. Secara profesional, pegawai dituntut memiliki loyalitas kepada tempatnya bernaung. Loyalitas memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan menguntungkan dari hubungan baik antar pegawai dan dapat mengatasi pengaruh dan kepentingan dari luar. Yang keempat, menjunjung tinggi reputasi. Perusahaan yang memiliki etika profesi ini pasti akan dapat mempertahankan dan melindungi reputasi positifnya dengan membangun budaya kerja yang baik dan juga motivasional. Yang kelima, akuntabilitas. Etika akuntabilitas ini dapat dilakukan oleh suatu perusahaan atau seorang profesional dengan menerima tanggung jawab atas semua keputusan yang dibuat bersama. Etika ini juga menuntut kedua pihak untuk mengakui kesalahan jika memang terbukti bersalah dalam kepentingan profesionalitas baik perusahaan maupun individu. Yang keenam, menghormati kolega. Etika profesi yang juga umum di dunia kerja adalah menghormati profesionalitas orang lain. Hal ini berlaku pada setiap pegawai dalam suatu kantor tertentu, entah ia seorang magang, junior, maupun petugas kebersihan. Hal ini dapat dicontohkan dengan rasa saling menghargai antar pegawai dengan jabatan atau posisi apapun dalam suatu perusahaan. Dan yang ketujuh, menerima dan memberi kritik dengan baik. Etika profesi ini juga umum ditemui dalam dunia kerja karena relasi antar pegawai yang kuat. Dalam suatu permasalahan, kritik menjadi penting dan menerima kritik juga tak kalah penting. Suatu pekerjaan profesional akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi diskusi dan kritik yang baik. Jika suatu kritik diterima dengan panas hati, maka suatu pekerjaan justru akan terbengkalai atau relasi justru akan berubah buruk. Etika kepegawaian. Masyarakat kantor merupakan kelompok pegawai atau karyawan yang masing-masing melakukan pekerjaan dalam suatu sistem kerja. Tiap pegawai menduduki jabatan tertentu. Jabatan diterima akibat diberikan wewenang yang menimbulkan tanggung jawab hingga mengakibatkan keharusan menjalankan kewajiban. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, pegawai harus melaksanakan pekerjaan melalui penyelesaian tugas secara teratur, terarah, dan terencana. Hak dan kewajiban antara pegawai dan pimpinan menerapkan tingkah laku dalam pekerjaan sehingga menimbulkan peningkatan moral, semangat kerja yang akhirnya akan berakibat peningkatan produksi, keuntungan, dan akhirnya membawa kesejahteraan masyarakat kantor tersebut. Ikatan kerja antara pegawai dan majikan atau badan usaha terjadi ketika kedua belah pihak menyetujui syarat-syarat kerja. Hubungan kerja kedua belah pihak dituliskan dalam wujud surat perjanjian kontrak kerja. Timbulnya hak dan kewajiban majikan dan pegawai setelah terjadi ikatan kerja berakibat timbul perlu perilaku dan sikap dalam bentuk melakukan pekerjaan tugas secara teratur antara majikan dan buruh. Ini pula menimbulkan perilaku etika dan agar kedua belah pihak saling melaksanakan etika masyarakat kantor sebaik-baiknya yang dicantumkan dan diharuskan bersikap dengan baik dan dirumuskan dalam moral etika kepegawai yang akan menjadi dasar tingkah laku etika. Next.
Etika kepegawaian. Di lingkungan kepegawaian dikenal istilah moral pegawai, suatu tuntutan agar pegawai senantiasa menjalankan tugas pekerjaannya dengan mewujudkan semangat tinggi dan etika yang luhur. Moral pegawai yang tinggi atau semangat melakukan tugas pekerjaan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak dan mengesampingkan kepentingan pribadi atau mementingkan tugas yang dibebankan kepadanya hendaknya menjadi dasar perilaku pegawai. Namun, demikian perilaku pegawai banyak dipengaruhi oleh ketentuan, norma, ketentuan yang diatur dalam agama, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan-peraturan. Next. Pelaksanaan perwujudan etika pegawai dalam realita perilaku dan sikap etika biasanya dituliskan dalam bentuk sumpah pegawai sebelum memangku jabatan ditambah dengan ikrar kesetiaan melaksanakan kode etik profesi sebaik-baiknya. Di bawah ini akan diberikan contoh etika pegawai yang harus diwujudkan dalam tingkah laku etika antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pegawai harus melakukan pemberitahuan kalau tidak masuk kerja. Yang kedua, pegawai harus menjaga, mempertahankan, dan membela keamanan dan rahasia perusahaan dan rahasia jabatan. Yang ketiga, pegawai harus meminta izin kalau melakukan pekerjaan tambahan di luar jam kerja. Yang keempat, pegawai sebaiknya tidak menerima hadiah yang berhubungan dengan jasa kepegawaian yang diberikan olehnya secara berlebih-lebihan kecuali dalam batas wajar sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat. Yang kelima, harus berlaku rajin, taat, setia, dan sopan dalam melakukan tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang keenam, harus berlakuan baik. Yang ketujuh, sebaiknya tidak membentuk kelompok. Yang terakhir, sebaiknya menghindari pemogokan. Demikianlah video ini kami buat. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih.